Pernah nggak kamu berdiri di depan wastafel, lihat tumpukan piring, dan tiba-tiba merasa lelah, padahal kamu belum mulai apa-apa? Aneh ya, itu cuma piring. Tapi kadang, yang bikin berat bukan piringnya, yang bikin berat adalah tumpukannya. Dan tanpa sadar, hidup juga sering terasa seperti itu. Banyak hal numpuk, pekerjaan, tanggung jawab, harapan orang lain, pikiran yang nggak selesai-selesai, dan kita berdiri di depan semuanya, merasa kecil. Tapi anehnya, begitu kita mulai ambil satu piring, gosok pelan, bilas, taruh di rak, ada rasa lega kecil. Kenapa? Kenapa sesuatu yang sesederhana cuci piring bisa terasa seperti terapi? Otak dan tumpukan. Secara psikologis, otak manusia tidak dirancang untuk menghadapi tumpukan. Otak lebih suka hal yang jelas, konkret, dan bisa diselesaikan. Ketika kita melihat 20 piring kotor sekaligus, otak membacanya sebagai satu beban besar. Itu memicu rasa overwhelm. Overwhelm bukan karena kita tidak mampu, tapi karena otak mencoba memproses semuanya sekaligus. Dan otak benci ketidakjelasan. Sekarang bayangkan ini, kamu berhenti melihat tumpukannya, kamu ambil satu piring. Sekarang tugasnya jelas, cuman satu. Dan tiba-tiba beban mentalnya turun, karena sekarang otak tahu apa yang harus dilakukan. Satu gerakan, satu arah, satu tujuan kecil, selesai, lalu satu lagi, selesai. Dan tanpa sadar, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Kamu sedang melatih otak untuk memecah masalah besar menjadi unit kecil. Kenapa rasanya menenangkan? Ada beberapa alasan kenapa aktivitas seperti cuci piring bisa terasa menenangkan. Pertama, gerakannya repetitif. Gerakan memutar, bunyi air, busa yang muncul dan hilang. Itu menciptakan ritme, dan ritme menenangkan sistem saraf. Kedua, ada hasil yang terlihat. Piring kotor berubah jadi bersih. Itu memberi otak sinyal. Ada progres. Dan setiap progres kecil memicu sedikit dopamin. Bukan euforia besar, tapi cukup untuk memberi rasa kontrol. Ketiga, ada kehadiran. Saat kamu benar-benar memperhatikan sensasi air, suhu, tekstur, suara, kamu sedang berada di saat ini. Itu yang disebut mindfulness. Dan mindfulness bukan cuma duduk meditasi dengan mata tertutup. Mindfulness bisa sesederhana mencuci piring tanpa memikirkan masa depan dan tanpa mengulang masa lalu. Hanya hadir di sini, sekarang, dengan satu piring. Metafora yang lebih dalam. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Mungkin alasan kenapa cuci piring terasa seperti terapi bukan cuma karena air hangat atau busa sabun, tapi karena itu mengingatkan kita tentang sesuatu yang lebih besar. Hidup tidak pernah selesai sekaligus. Masalah jarang hilang dalam satu keputusan besar. Tapi, hampir semua masalah bisa disentuh satu persatu. Masalahnya, kita sering berdiri di depan tumpukan hidup dan mencoba menyelesaikan semuanya dalam pikiran. Dan itu melelahkan. Kita memikirkan uang, karier, hubungan, masa depan, ekspektasi, semuanya dalam satu waktu. Padahal, seperti piring tadi, kita cuma bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Cuci piring mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi dalam. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu hanya perlu mulai dari yang ada di tanganmu. Kenapa kita sering terjebak? Kadang kita bukan stres karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita memikirkan 10 masalah tanpa menyentuh satu pun. Dan pikiran yang tidak dieksekusi cenderung membesar. Semakin lama tidak disentuh, semakin terlihat mustahil. Tumpukan piring juga begitu. Semakin lama ditunda, semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin malas memulai. Tapi anehnya, begitu kamu mulai satu,
rasa beratnya berkurang drastis, bukan karena piringnya berkurang banyak, tapi karena kamu sudah bergerak dan gerakan mengalahkan kecemasan. Ilusi besar dalam hidup. Ada satu ilusi yang sering kita percaya. Kita harus menyelesaikan semuanya sebelum merasa tenang. Padahal kenyataannya berbeda. Ketenangan sering datang bukan setelah semuanya selesai, tapi setelah kita mulai bergerak. Satu email, satu tugas, satu percakapan, satu keputusan kecil, seperti satu piring. Hidup jarang berubah karena satu langkah raksasa, tapi sering berubah karena konsistensi langkah kecil. Dan mencuci piring satu persatu adalah latihan mental untuk itu. Apa yang sebenarnya kita latih? Saat kamu mencuci piring dengan sadar, kamu sedang melatih fokus, kesabaran, penerimaan, dan penyelesaian. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Kamu belajar bahwa progres kecil tetap progres. Dan yang paling penting, kamu belajar bahwa kamu punya kontrol atas hal kecil. Dan dalam masa-masa hidup terasa kacau, kontrol kecil itu sangat berharga. Tapi ini bukan solusi ajaib. Sekarang, penting untuk jujur. Cuci piring bukan obat depresi, bukan solusi trauma, bukan pengganti terapi profesional, tapi itu bisa jadi jangkar kecil. Di hari ketika semuanya terasa berat, kadang satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah mencuci satu piring. Dan itu cukup, karena itu berarti kamu masih bergerak. Mungkin cuci piring terasa seperti terapi bukan karena airnya, tapi karena ia mengajarkan cara menghadapi hidup. Hidup bukan tentang menghilangkan semua masalah sekaligus, tapi tentang menyentuh satu, menyelesaikan satu, lalu lanjut ke yang berikutnya. Dan suatu hari, tanpa sadar, tumpukan itu hilang. Bukan karena kamu kuat luar biasa, tapi karena kamu konsisten dengan satu langkah kecil, satu piring, satu masalah, satu hari, dan mungkin itu sudah cukup.